Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma yunadil munadi, kemudian memanggil satu panggilan. Aina ahlus sabri, di manakah kelompok sabar? Di manakah kelompok sabar? Ini masih bercerita tentang di hari kiamat kan dipanggil beberapa orang gitu ya. Panggilan yang pertama seperti pelajaran kemarin, bahwasanya kelompok orang-orang yang memiliki ahlul fadl, yang punya keutamaan, kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya, apa kelebihan yang engkau miliki? Kok kamu ini, aku lihat berjalan, kami lihat kamu ini berjalan cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mereka mengatakan yang dimaksud dengan ahlul fadl di sini, idza dzulimna sabarna. Kalau kami ini didolimi, kami sabar. Wa idza usi'na afauna. Kalau kami ini diberikan perbuatan yang jelek, afauna, kami akan memaafkan kepada orang yang berbuat jelek kepada diriku. Maka mereka langsung masuk surganya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian kelompok yang kedua, ada panggilan lagi yang memanggil. Di mana kelompok orang-orang yang sabar? Gitu. Fayaqumu, maka berdiri unasun, beberapa manusia, sama seperti kemarin. Yasiruna siro'an ilal jannati. Mereka itu berjalan dalam keadaan cepat menuju surga. Fatatalaqahumul malaikatu, maka lagi-lagi ya, bertemu kepada mereka para malaikat. Fayaquluna, maka malaikat tadi itu menyatakan, inna narakum, sesungguhnya kami melihat kamu sekalian, siro'an ilal jannati, cepat-cepat untuk menuju surga. Faman antum, maka siapakah kamu sekalian? Fayakuluna, maka berkata kelompok manusia tadi itu, nahnu, kami ini ahlus sabri, kelompok orang-orang yang sabar. Fayakuluna, maka para malaikat berkata, makana sabrukum, apa yang ada sabar kamu sekalian ini? Qalu, mereka mengatakan, kunna nasbiru, ada kami ini bersabar, ala ta'atillahi, atas menjalankan ketaatan untuk Allah, wa nasbiru, dan kami sabar, an maksiatillahi, dari menjauhi kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Fayakuluna, maka mereka para malaikat berucap, lahum, kepada mereka, udkhulu al jannata, masuklah kamu sekalian ke surganya Allah. Paham ya? Ini kelompok yang kedua, yaitu mereka yang sabar. Sabarnya apa? Sabar ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar ketika dia tadi itu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Nah, di kitab nukilan dari pendapat Syekhul Islam, gurunya orang Islam,
Siapa itu? Ibn Taimiyah. Disebutkan tentang masalah kesabaran, Pak. As-sabru ala ta'ati min afdali a'malil birri. Kesabaran atas ketaatan itu min afdali a'malil bir, paling afdolnya untuk perbuatan-perbuatan kebaikan. Jadi paling afdolnya perbuatan baik itu apa? Taat sama Allah. Kita kan di dunia kan dua wajibnya. Apa itu? Taat atas perintah Allah. Artinya taat itu apa? Jangan banyak omong. Pelajaran yang lalu saya sebutkan makna Islam. Aslama yuslimu islaman. Artinya apa? Pasrah. Islam itu jangan banyak omong. Ente disuruh sholat, ya sholat, wassalam. Hukum warisan misalnya, kenapa kalau laki-laki kok 2, perempuan cuma 1? Kenapa? Secara dohir ini tidak adil, harusnya dibagi rata. Pertama kali sebelum kita membahas ilahnya, sebabnya, harus diem, ya pasrah. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah memerintahkan, wassalam. Kalau ditanya misalnya, kenapa kok harus gunakan siwak? Kok tidak gunakan pasta gigi? Gunakan sikat yang bagus, gunakan pasta gigi. Jawabannya pertama itu apa, Pak? Karena disunnahkan oleh Nabi wassalam. Itu jawaban pertama itu. Jadi kita ini sebagai manusia harus apa? Menunjukkan pasrahnya dulu sama Allah. Kalau sudah pasrah, boleh kita membahas, asalkan pasrah dulu loh ya. Tapi kalau membahas dulu, pasrahnya terakhir, nentang nanti. Tidak masuk dalam akal ini, tidak masuk dalam akal ini. Ditemukan sama orang alim, disampaikan, baru, oh iya ya, bagus, cuman ada penentangan dulu, kurang bagus jadinya. Jadi pertama kali itu apa? Diem. Kenapa perempuan kok harus menutup rambutnya? Padahal sama-sama rambut. Apa bedanya rambut perempuan sama laki-laki? Coba potongan rambut di sampean 1, rambut perempuan 1, dijejerkan gini, tidak ada bedanya. Loh, kenapa kok seperti itu? Kok harus ditutup auratnya? Jawaban pertama apa? Islam menyuruh, wassalam. Islam nyuruh, wassalam. Loh, ya apa? Dati apa wis. Pokoknya ngono. Nah, nanti kedepannya bisa dibahas lagi. Seperti warisan. Kenapa laki-laki kok 2, perempuan 1? Iya, karena laki-laki ini secara umum yang memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya yang masih hidup. Kalau perempuan pasrah, terima toh, itu perempuan. Makanya untuk laki-laki 2, perempuan 1. Pembahasan ini setelah pasrah. Kenapa menggunakan siwak lebih afdol? Karena Nabi nyuruh dibahas. Oh iya, di siwak itu ada 70 keutamaan. Di antaranya ini itu. Yang paling besar dari faedah siwak, dia akan meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dibahasnya kapan? Setelah pasrah. Ngerti? Kalau enggak, Pak, kalau enggak, jadi jil sampean. Tahu jil? Islam liberal. Dibahas toh, enggak ngerti apa-apa. Iya. Ini tidak masuk dalam akal ini. Ini tidak masuk dalam akal. Loh, memang agama tidak bisa diakalkan. Itu jawabannya. Inti agamanya apa sih? Islam mana seperti ente? Ente tahu tidak maknanya Islam? Apa katanya Islam itu? Islam itu masdar. Aslama yuslimu. Apa artinya? Pasrah, teluk. Maksudnya kita orang. Terus menang wis. Berarti ente Islamnya tidak sempurna. Kenapa? Nentang. Ngerti? Itu kewajiban kita yang pertama. Untuk apa? Taat sama Allah. Makanya dikatakan as-sabru ala ta'ah. Sabar atas taat itu paling afdolnya ibadah. Berat, Pak, berat. Iya. Kewajiban yang kedua, sebagai kita umat Islam, sebagai kita manusia, apa? Tarkul manhiyat. Meninggalkan apa? Yang dilarang oleh Allah. Allah ngelarang apa? Ngombe khamr. Oh, berarti ngombe khamr. Makan daging babi, tinggalkan. Ya gitu, pasrah dulu. Kalau timbul,
Beb, itu kenapa Beb ya? Kok ibaratnya kan najis mughalladho, najis berat. Kok harus 7 kali dengan air, salah satu menggunakan tanah? Kok tanah sih Beb? Seharusnya kan gunakan deterjen, pemutih. Kenapa? Ini pasrah. Baru dibahas nanti, pembahasannya panjang. Oh, karena di anjing dan babi itu ada satu cacing, yang mana cacing tadi itu kalau bersentuhan dengan kita bisa masuk ke aliran darah kita dan akan merusak organ terutama jantung kita. Itu ulat tadi itu tidak akan mati kecuali dengan menggunakan tanah. Pembahasan kapan? Pasrah. Sekali, tadi kan ngomong. Itu. Ngerti? Anak ngambil uang riba kok enggak boleh ya? Kenapa? Ini enggak benar cara gini nih. Loh, apa enggak benar? Kita ridho kok. Anak ngambilnya dapat 1 juta, bayar 1,5 juta, aku ridho. Yang memberikan pinjaman apa maning? Wong mana melahirkan? Hah? Mana nganakno duit padha wae. Nganakno duit ya basa-basa apik ngene, bunga. Ya, iku basa apike. Basa kasarane apa? Nganakno duit. Kemudian apa? Lintah darat. Tutuk darat maning sak sawahe iku. Lintah darat, lintah sawah kabeh iku. Loh, kok gitu ya? Kok gitu? Kenapa kok gitu? Seharusnya kan enggak apa-apa. Ini Allah ngatakan apa? Enggak boleh, wassalam, pasrah. Enggak jadi dibahas. Nanti kedepannya kalau mau bahas fadhol silakan. Ngerti? Nah, itu kewajiban kita yang 2 ini ya. Taat kepada Allah, kemudian sabar ketika taat, sabar ketika ninggalkan maksiat. Sabar ketika ninggalkan maksiat, perlu sabar itu Pak. Itu perlu sabar. Nah, dikatakan as-sabru huwa nisful iman. Sabar itu separuh iman. Sabar itu seperti pernah sebutkan separuhnya iman. Karena iman ini, iman ya, iman kita dalam hati, iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada lagi ya. Seperti yang sebutkan tadi, iman itu terdiri dari 2. Iman terdiri dari 2. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Kan banyak orang tanya, Beb, mana yang lebih afdol antara iman, percaya, sabar dan syukur? Mana yang lebih afdol antara sabar dan syukur? Jawabannya gak ada yang afdol. Sabar itu ya syukur, syukur itu ya sabar. Kenapa? Karena 2 hal ini, antara sabar dan syukur, itulah yang dinamakan iman. Ngerti? Kalau orang sabar kok tapi tidak syukur, berarti apa? Imannya separuh hilang. Syukur kok tidak sabar, berarti apa? Ya hilang. Karena apa? Ini, anak bacakan di bawah kitab-kitabnya ya. As-sabru huwa nisful iman. Sabar itu merupakan separuh iman. Iman separuhnya apa? Sabar. Wa dzalika li anna imana nisfu sabru, nisfu sabru wa nisfu akhar syukur. Karena yang namanya iman itu separuhnya namanya sabar, separuhnya namanya syukur. Jadi tidak ada bedanya. Mana yang lebih afdal, sabar dengan syukur? Tidak ada bedanya. Syukur itu ya sabar, sabar itu ya syukur. Karena 2 hal ini yang membentuk yang namanya iman. Nah, kalau diperinci ada 3. Kalau diperinci ada 3. Yang pertama, as-sabru ala taatillah wa huwa afdaluha. Sabar kepada ketaatan kepada Allah. Ini paling utamanya. Paling utamanya sabar kepada ketaatan kepada Allah. Sabar sembahyang, sabar gak ngamuk, saya
ya saiki bakal apa? Tapi karena untuk dia Melayu. Yang kedua, as-sabru an maksiatin azza wa jalla. Sabar dari meninggalkan maksiat. Sabar dari meninggalkan maksiat. Sebetulnya ini bagian yang pertama. Setelah sabar pada ketaatan kepada Allah, baru sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya itu apa? Ini. Di antara para ulama ada perbedaan. Ada perbedaan. Ada yang mengatakan, kalau ditanya ya, mana yang lebih afdol? Sabar untuk taat atau sabar meninggalkan maksiat? Ada khilaf di antara ulama. Kalau Imam Ghazali katakan sabar meninggalkan maksiat itu lebih afdol daripada sabar kepada ketaatan kepada Allah. Alasannya beliau karena manusia ini aslinya yuladu ala fitrah, dilahirkan dalam keadaan kesucian, sehingga mau gak mau jiwanya ini condong pada suci, sehingga untuk taat itu memang dunia dan penuh karena penciptaannya suci, sehingga senang kepada kesucian berupa apa? Taat sama Allah. Kalau untuk meninggalkan kemaksiatan itu yang berat. Karena apa? Tujuannya terlalu besar. Makanya beliau mengatakan kalau orang itu meninggalkan, kalau orang itu melaksanakan ketaatan, belum tentu mampu meninggalkan kemaksiatan. Kenyataannya sembahyang ya sembahyang, pacaran. Sembahyang ya sembahyang, ngapek riba. Sembahyang ya sembahyang, gak ngerti bising halal, bising haram. Sembahyang. Sampai sini Pak? Paham ya? Ini alasannya Imam Ghazali. Berarti kalau Imam Ghazali kan kenapa? Sabar kepada meninggalkan kemaksiatan lebih afdal daripada sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bukan berarti ya taat. Cuma memang jibillah, apa jibillah ya? Penciptaan manusia aslinya itu sudah suci, senang kalau taat. Sehingga ayo sembahyang. Ayo takjil Pak, mau takjil sama kanan, apa nomor siji. Tapi jarang Pak yang diajak, ayo belajar ilmu agama, kodok ente jangan campur laki perempuan. Oh, belum bisa. Ngerti? Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, ini pendapat disampaikan oleh Ibn Qayyim. Ibn Qayyim mengatakan, oh enggak, yang afdol itu sabar untuk taat kepada Allah daripada sabar meninggalkan kemaksiatan. Kebalikannya pendapat Imam Ghazali. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena syariat ini senang kalau ada orang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat ini intinya untuk orang taat. Sehingga kapan ada orang taat, syariat senang. Sehingga sabar untuk taat lebih afdal daripada sabar meninggalkan kemaksiatan. Dengan catatan, bukan berarti dia ini berbuat kemaksiatan, enggak. Dia meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau untuk ketaatan kepada Allah lebih disenangi dalam syariat. Khilaf di sini tak? Paham ya? Mana yang lebih afdal? Dosa itu sesuatu lain. Ente mau menggunakan pendapat Imam Ghazali, ahlan wa sahlan. Ente mau menggunakan pendapat Ibn Qayyim, ahlan wa sahlan. Semuanya orang ahli. Ini bukan sesuatu yang paten. Cuma anak tunjukkan biar tahu sampean, ya, bahwasanya bukan masalah fikih saja. Masalah tasawuf ada khilaf di antara ulama. Ulama loh. Lah wong raco khilaf utara yang bilang. Anaknya khilaf sama dia sendiri. Khilaf bukan saja untuk khilaf apa ya? Ngerti ya? Yang ketiga. Jadi perincian iman itu yang pertama sabar atas taat. Yang kedua sabar atas meninggalkan kemaksiatan. Sudah jelas mana khilafnya. Yang ketiga intinya iman itu apa? As-sabru ala imtihanillah azza wa jalla. Sabar
ujian Allah. Ujian. Perlu kasih tanda kutip dulu. Imtihan itu apa sih? Imtihan itu apa? Imtihan itu kalau orang berbuat ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, terkena sesuatu yang hanya mendekat sama dia, itu ujian bumi. Jadi bukan semuanya itu ujian. Kadang-kadang ada yang namanya apa? Indah peringatan dari Allah. Siapa itu? Orang mukmin mulai melenceng. Mukmin biasa sembahyang, nggak sembahyang. Terus apa? Nabrak, ceder, si ilik seriu. Itu indah. Bukan aku diuji kalau diuji lah sembahyang apa diuji? Bukan diuji itu. Ada juga kalau bila ditarik persekot ada. Bala musibah. Apa itu? Orang kafir. Us kafir melarang. Ireng, kue, elek. Dalam mati. Mau mati. Ini diuji. Dan diuji untuk persekot sebelum masuk neraka itu. Iman yang ketiga itu as-sabru ala imtihanillah azza wa jalla. Sabar atas ujiannya Allah. Artinya apa? Setelah dia taat ibadah sama Allah, mendekatkan diri sama Allah, kok topuni sepi? Ojo ngomong, aku sembahyang sama Allah loh. Aku udah pakai duit bank loh. Anak ini sudah gini loh. Kok sepi? Ya itu jadi imtihan deh. Ujian. Syukur sama Allah. Berarti mau jadi ujian. Berhasil. Enggak nandukun. Enggak nandukun. Makanya dikatakan paling besarnya ujian yang diberikan oleh Allah siapa? Para nabi, para rasul. Kenapa? Makin tinggi kedudukan di hadapan Allah. Sehingga, mau jadi profesor kok, masuk profesor ujiannya di sini, mau jadi profesor ya 1 tambah 1 ada berapa? Ada 2. Kita jadi profesor itu. Ya bagaimana? Udah ada namanya profesor itu ujian, nyari penemuan dulu. Harus ini, harus itu, harus ini. Makanya paling besar ujiannya katanya Nabi siapa? Ar-Rusul buat Anbiya, para rasul, para nabi. Kemudian kemudian jadi sore di bawahnya. Yang kok kita lama belum piro. Wallahu a'lam kita lama beberapa ini. Nah, paham jadi? Saya ulang lagi. Iman berarti kalau diperinci ada 3. Sabar atas ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar atas ujiannya Allah. Paham gak jadi? Paham ya? Di antara 3 itu sing berat 2. Apa itu? Sabar pada taat, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena kalau untuk 2 itu kita ada kekuatan. Kita memiliki kemampuan. Misalnya sembahyang boleh. Sembahyang. Sebetulnya kalau dia ngomong, aku tidak bersembahyang, nanti aku mampu kan? Mampu. Ada ikhtiar yang lain, tapi dia ngarahin hawa nafsunya supaya kau kasar kau. Iki musuh gimana? Ini dia cuma Tuhan. Jadi musuh aku. Sebetulnya apa? Dia bisa. Anak bisa beli. Jangan untuk satu kerat. Sakampung tahu beri kami iso. Tapi dia ninggalkan. Kenapa? Ada kekuatan dia ninggalkan. Makanya 2 hal ini yang namanya sabar atas perbuatan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat daripada apa? Sabar untuk menerima ujian Allah. Karena kalau menerima ujian Allah, mau nggak mau lah, sampai diuji, toko sepi, terus kamu kalau mau, ya mau nggak mau, terus senang. Seperti itu, boleh. Ya Allah, boleh malah keliru malah. Nggak mungkin kan ya? Nah, karena yang ketiga ini memang nggak ada usaha, menpenting lepaskan buntu bisa. Mau nggak mau seperti itu, terus hati apa sampai? Diuji sama Allah, terus mau marah, mana sama siapa? Mana sama Allah? Kamu tuh bilangnya dalil. Bisa nggak bertanya apa itu? Jadi karena yang ketiga ini nggak ada usaha lain kecuali menang, ya wes terkalahkan. Tapi yang pertama yang kedua, sabar untuk taat, sabar untuk meninggalkan maksiatan,
itu ada kekuatan sebetulnya, tapi tidak bisa di dalam. Makanya tidak apa. Ingat ini. Di sini diberi contoh, Pak. Di sini diberi contoh. Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf. Kata tahu ya, Nabi Allah Yusuf. Dikatakan bahwasanya Nabi Allah Yusuf ini yu'ta syifrul jamal. Nabi Allah Yusuf ini diberikan separuh ketampanan, separuh kecantikan, separuh keelokan. Dua kan, separuh. Yang separuhnya dibagi-bagikan oleh Piro tahu 0,1 Diki, ya lumayan. Paham ya? Baik. Nabi Allah Yusuf ketika itu dalam keadaan tampan, digoda dengan seorang perempuan azizah, perempuan yang mulia, ya, dan jamalin wadah nasab, wes ayu, kemudian apa? Memiliki nasab yang mulia. Bahkan ada riwayat yang lain betul apa? Istrinya perdana menterinya. Ayu itu empu. Ngerti? Di sini Ibn Taimiyah mau bilang, dibandingkan dengan ujiannya Nabi Allah Yusuf dihasuti sama saudara-saudaranya, diambil saudara-saudaranya, dimasukkan sumur saudara-saudaranya, kemudian dijual sebagai budak, kemudian sampai terjadi di penjara 7 tahun setelah kejadian dengan perempuan tadi itu. Itu semuanya kalau dibandingkan dengan ujiannya Nabi Allah Yusuf untuk menolak ajakan seorang perempuan yang mulia ini, perempuan yang cantik ini, itu lebih besar pahalanya untuk menolakkan itu dibandingkan tadi. Kenapa? Jawabannya, kalau dipisahkan sama saudaranya, dimasukkan sumur, ya sudah, mau apa lagi? Dalam sumur yang diam, nunggu perintah dari Allah. Diambil, dijual sebagai budak, ya sudah, mau apa lagi? Dimasukkan penjara 7 tahun, ya sudah, mau apa lagi? Tidak ada usaha. Tapi kalau digoda, mampu sebetulnya melaksanakan, cuma tidak mau. Hah? Anak kata orangnya ya, fa innahu kana syaba wa da'iyatu syaba ilaiha qawiyya. Nabi Allah Yusuf itu ketika itu masih muda, Pak. Dan wada'iyatu syaba ilaiha qawiyya. Ajakan ketika muda itu kuat, Pak. Ibaratnya sekumi gede. Mereka berbohong, ya orang sekumi, Pak Iki. Dimana? Tapi orang sekumi ono ya. Ini masih sahabat, masih muda ini. Kuat ini kekuatannya. Wal gharibu la yastahyi fi balad ghalbatihi mimma yastahyi minhu min bain ashabihi wa ma'arifi wa ahli. Dan kebanyakan manusia kalau di daerah lain yang tidak kenal penduduknya, tidak kenal orang-orangnya, itu lebih berani maksiat sama Allah daripada mau maksiat daerahnya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, cepat jaga. Riko kok ndak rokok kan? Kok ndak gaya kapan? Mungkin kok usah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tergoda maksiat, enak ya. Mereka pun tahu mana Jakarta pisan aku, nasi Singapura pisan ayo. Terus si perlu aku. Gini. Ya, Pak. Ada rumah ya? Enggak. Bocor goroi kan? Tapi semoga ada, Pak. Amin dah. Ojo gorong karo kuat sampean. Paham ya? Nah, ini dikatakan di sini kebanyakan manusia itu ketika dia beli tidak ada yang tahu. Penduduk tidak kenal, lebih dari maksiat. Terjadi sama Nabi Allah Yusuf. Sebetulnya Nabi Allah Yusuf diasingkan itu berada di tempatnya sang perempuan tadi itu tidak ada yang kenal dia. Tampan ya tampan, pemuda ya pemuda masih. Kalau perempuan maksiat, siapa yang kenal? Oh, ini anaknya Nabi Yakub, tidak ada yang tahu. Hah? Kemudian dikatakan
Wadah mensubi, ini akan berbuka. Walau, anak bujuk itu kan menteri loh. Istrinya adalah menteri, riwayat. Iya benar. Wahiyah da'iyah lahu ila nafsiha. Ini perempuan ngajak anjing. Banyak kesalahan. Banyak orang yang sama anak tolak. Ente kan beri kesempatan, kobol. Ayo. Anak pasrah sudah pernah pasrah kok. Jawab. Dia besok baru otak nemen dua nih. Besok baru selamat. Pak, orang ada. Budone kurang gede. Setan penamaan. Oh, jangan itu tambah besar ini nabi boleh itu kok. Jadi sudah tidak dalam nafsiah pasti. Tadi so, ini banyak orang senang apa ya? Anak tolak. Ini tidak ada kesempatan itu. Faktor. Bosnya tidak dibayar guys. Iya. Kemudian apa? Dikatakan sampai wal haris ala dzalika asyadul hirs. Tapi Nabi Allah Yusuf ketika itu jaga betul-betul. Anda ini kamu. Anda sampai lari ya. Bajunya silakan. Sobek. Ketemu cecek. Padahal Nabi Yusuf diceritakan di sini, itu beliau sudah tahu. Rentetan kehidupannya tahu kenapa? Calon Nabi, calon Rasul. Nabi Yusuf sudah tahu. Anak kalau misalnya ini tidak mau, aturannya Allah setelah ini anak penjara tahu. Dengan resiko seperti itu tinggalkan semua. Sampai dikatakan inna kaidahunna azim. Goda lu wong wedok itu. Azim buat dia. Itu kecil loh, buat dia. Tolak, tak mau. Katakan ketika melihat Tuhan. Dari sini ada satu tafsir yang cukup gharib, jarang disampaikan. Di sini Allah menyatakan wala qad hammat bihi wa hammat. Hamba itu bisa dari dua, bisa keinginan, angan-angan, atau harus sumpah. Ini walaupun hambat fihi dan benar-benar hambat idea itu perempuan ini hambat fihi. Kepingin teman, kepingin. Ya Allah, tapi apa dia besok? Walaupun hambat fihi, wa hambat. Nabi besok hambat sumpah. Hamba dia. Ini apa sih? Kalau tafsir itu biasanya kan ada. Walaupun hamba diri wa dia. Si perempuan itu kepingin, si Yusufnya juga kepingin. Bukan. Hamba itu mana dua? Ada yang berarti hamba keinginan, angan-angan, harapan. Ada yang namanya sumpah kesusahan. Jamannya umum. Walaupun hamba diri wa hamba dia. Si perempuan ini Azizah hambat bihi, aku ingin teman Pak. Tapi, wahammat ya. Nabi Allah SAW, apa itu ini? Ya. Laula an ra'a burhana rabbi. Ra'a burhana rabbi di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, ayyawla hifdullahi wa riayatuhu Yusuf. Kenapa? Penjagaan Allah, perhatiannya Allah kepada Nabi Allah Yusuf. Ini berarti apa? Kalau kita ini, semoga ya ini ada masa tidak bersih, soleh itu hati-hati. Lanjutkan. Kenapa? Berarti ada perhatian Allah. Ini Nabi Allah Yusuf. Laulah al-burhan Rabbi, burhan, buktinya Tuhannya. Apa di sini? Penjagaan Allah, perhatiannya Allah kepada Nabi Allah Yusuf. Ada yang mengatakan itu ketika berhadapan-hadapan dengan Azizah itu ada yang mengatakan Zulaikha berhadapan-hadapan. Itu di belakangnya Zulaikha ada gambaran kayak Nabi Allah. Apa ada? Itu caranya Allah untuk menjauhkan Nabi Allah Yusuf supaya jangan sampai tergoda. Jadi di belakangnya Zulaikha perempuan yang goda itu ada gambarannya Nabi Allah Yakub kelihatan. Makanya Pak, kita pentingnya Pak, tawasul. Kita pilih Fatihah orang yang soleh supaya apa? Kelepas pepek ke ini nih Pak, supaya muncul mereka itu. Meskipun tidak nampak gambaran, saya tidak ada nih nasihat ini, enggak jadi tidak boleh.
Anda jadi bumpang dia pernah baca tidak boleh. Ini yang terjadi sama Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di sini Bang, kalau kita lihat tentang masalah sabarnya sahabat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan ini mereka ini untuk meninggalkan kemaksiatan sudah jelas lah dengan ngomong sudah sahabat paling afdal setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabarnya mereka untuk taat, ya. Sabarnya mereka untuk taat. Dikatakan di sini karena wa kana sahabat ridwanullah alaihim alladziina kanu ya'muruhum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil maghribi ahyanan min a'rab as-safa. Sahabat Nabi kadang-kadang kalau sholat maghrib bersama Rasulullah, itu Nabi rakaat yang pertama baca surat Al-A'raf, rakaat yang kedua baca surat As-Safa. Al-A'raf 206 ayat, As-Safa 182 ayat. Sahabat kadang-kadang sholat maghrib bersama Nabi apa baca itu? Ayo rong rakaat cepetan loh. Ojo koyo suwi. Koyo tidak mau kowe aja bali ojo kowe. Suwi. Ojo bali suwi. Sojo iku Nabi dengan sahabat, rakaat pertama surat Al-A'raf, rakaat kedua surat Al-A'raf 206 ayat, surat As-Safa yang kedua ya 182 ayat. Sebaik sekarang dia enggak pintu lagi. Ya. Kemudian itu kan imam Nabi, jelaslah imam Nabi, ya kan? Walladzi ummuhum Abu Bakar Siddiq maratan bil Baqarah kulluha bil Baqarah kulliha fi salat subuh. Sayyidina Abu Bakar itu kalau imam dari subuh itu pernah setelah Fatihah baca surat Baqarah. Kira-kira ya 282 ayat. Jabol lah. Ayo. Wong Jumat ada yang sunnah dari Nabi baca surat Sajdah sama baca surat Ad-Dahr. Dua kan kok. Ya tanggapnya. Ya apa sahabat, ya apa kita. Jadi perlu. Sahabat. Sholat subuh surat Baqarah. Ya apa namanya? Hah? Kemudian surat juga pernah ketika sholat Isya dengan Sayyidina Abu Bakar, ya, dengan Sayyidina Abu Bakar itu baca surat Al-Baqarah juga, dan rakaat kedua baca surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu mana berapa ayat ini surat Al-Qamar ya. Kemudian pernah juga terjadi Sayyidina Umar dalam sholat subuh rakaat pertama baca surat Yusuf 111 ayat. Rakaat kedua Sayyidina Umar baca surat Hud itu 123 ayat sembahyang subuh Sayyidina Umar. Itu riwayat sahabat. Sedikit ya, sedikit kok. Dobir, itu kan Sayyidina Mu'ad pernah dekat kepada Nabi. Apakah ya Mu'ad, apakah kamu akan buat fitnah wahai Mu'ad? Itu kejadian ini Pak. Kejadiannya ketika sahabat Mu'ad menjadi imam, ya, itu sebetulnya beliau sholat dulu dengan Rasulullah. Sholat itu Nabi membaca surat Baqarah. Selesai sholat, beliau minta izin sama Rasulullah berangkat ke daerahnya untuk menjadi imam di daerahnya. Baca surat Baqarah. Jadi misalnya sholat ini, kalau bahasa begini apa? Mu'adah. Ngulangi. Itu pertama dengan Rasulullah surat Baqarah. Kemudian berangkat ke daerahnya lain, baca surat Al-Baqarah lagi. Nah, di situ ada munafik, di situ ada Arabi itu orang yang gunung, tapi dia munafik. Ini yang melapor bahasa kita orang tukang provokasi ini.
Ini munafik ya Allah. Ya Allah munafik. Loh, memang banyak yang Rasulullah. Iya, cuma kan seakan gini. Provokasi. Sampai ketika itu ada beberapa sahabat terprovokasi. Sehingga nyampe ke Rasulullah. Rasulullah tahu bahwasannya ini dalamnya itu munafik. Cuma Nabi ingin menunjukkan keadilannya. Jadi seolah apakah ya Mu'ad? Apakah kamu mau buat fitnah wahai Mu'ad? Padahal tujuannya bukan itu. Apakah ya Mu'ad? Apakah kamu akan buat fitnah wahai Mu'ad? Apakah kamu akan buat fitnah wahai munafik kepada Mu'ad? Itu maknanya. Lihat nih. Itu hitungnya Nabi itu sebetulnya kepada orang munafik ini, tukang provokasi. Ini sahabat Nabi ya. Sampai pernah sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika sholat, kelihatan sholat Nabi langsung berada di belakangnya. Ikut di belakangnya surat Al-Baqarah. Rakaat pertama, rakaat kedua surat Ali Imran, surat kedua An-Nisa, ketiga terus seperti itu. Katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau aku tidak takut ada Allah, aku berhenti. Anak Mufaroko, kenapa? Ada Allah. Semoga kita diberi kesempatan.